Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wat-tilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar, para persawan, para follower yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Atqiya karya Kiai Saleh Darat ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita dan meridhoi ilmu kita, serta kita mohon kiranya Syekh Saleh Darat dan Syekh Zainuddin Al-Malibari meridhoi kitab yang kita baca ini menjadi ilmu kita. Amin. Allahumma walana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan ke-13 yang lalu kita terakhir membicarakan tentang amal ibadah yang dilakukan orang karena memakan makanan haram. Jadi sesungguhnya ibadah atau amal ketaatan yang dilakukan oleh orang yang makan dari makanan haram itu seperti orang membangun gedung di atas ombak. Tentu karena gedung di atas ombak dikhawatirkan akan roboh. Jadi rentan akan roboh apabila membangun gedung di atas ombak. Demikian juga ibadah atau sholat yang tanpa riyadhah. Jadi ibadah atau sholat orang yang tanpa riyadhah, tanpa sungguh-sungguh, maka ibadah tersebut pahalanya akan habis dimakan oleh musuhnya. Siapa musuh dari ibadah itu? Yaitu pamer, dengki, takabur, dan sebagainya. Nah, itu akan memakan pahala dari ibadah kita. Jadi ibadah seseorang yang tanpa adanya riyadhah maka akan habis karena sifat buruknya dengan pamer atau riya atau dengki atau takabur dengan manusia. Itu semua karena tidak melakukan riyadhah dengan sebab kumpul orang lain atau karena makan makanan haram atau mungkin faktor lainnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu jaga agar sholat kita itu betul-betul utuh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada bagian ke-14 ini, Syekh Saleh Darat menjelaskan alhasil ilmu thariqah iku ngelakoni ibadah kelawan ngati-ati lan kelawan abot-abot lan temen-temen lan kelawan wedi lamuno ora ketrima. Mulane dadi nglakoni warok lan nglakoni riyadhah. Ana dene warok iku ana 4 perkara, sawijine asar-asare warok lan yaiku waraul adl. Lan yaiku ninggal barang kang den haramaken dene para ulama fikih kaya riba. Tegese ninggal mangan artane wong kang ahli ngribaken artane
utawa ngalap arta kelawan bayar renten, utawa gawe barang lan ngalap utang, arta kelawan bayar renten lan malih kaya artane wong kang ora gelem zakat, lan kaya artane wong kang ahli gawe gong piranti lelahan, utawa artane germo, arta sanging oleh nglonte, utawa artane wong kang adol tinuku kelawan fasik, mungguh syarak iku kabeh wajib ngedoi. Anapun arta sanging peparinge ratu, maka iku khilaf kersane para ulama. Kaya ingkang wis kasebut ing dalam kitab Imam Al-Ghazali, maka ingkang tinutur kabeh iku den namani waraul adl, lan yaiku wajib ninggal lan wajib ngedoi, lan yaiku waraul wajib. Lan kapindhone waraus sholihin, lan yaiku ninggal mangan barang kang subhat. Tegese artane wong kang kacampuran penggawe haram lan penggawe halal, maka mengkono iku warok sunnah ora wajib. Lan kaping telune waraul muttaqin, lan yaiku ninggal barang kang ora dadi mbahayani krana kuwatir lamun tumiba maring perkara ingkang dadi mbahayani, kaya ninggal ngenakaken panganan lan ninggal bagus-bagusi panganggo krana kuwatir lamun dadi kulino maka nuli ora ana, maka tumiba maring maksiat, kaya umpamane kulino nganggo bagus-bagus klambi jubah lan kurung suryan gedhe, maka nalika ora ana maka dadi wani ninggal salat Jumat krana udur sepi panganggo ingkang wis kulino, maka dadi gawe gampang kelawan ninggal Jumat. Kaping papate warok sodikin, dan yaiku ninggal barang kang wis sepi saking pancabaya, maka ora pisan-pisan ngalap ing sawiji-wiji angin kelawan lillah wa billah. Secara dalam bahasa Indonesia, alhasil ilmu thariqah itu adalah melakukan ibadah dengan penuh hati-hati, ikhtiyat. Jadi ilmu thariqah itu melakukan ibadah dengan penuh hati-hati dan mengambil yang berat-berat, tidak orang gampangke atau tidak memudahkan satu urusan ibadah. Jadi mengambil yang berat-berat dengan penuh kesungguhan disertai rasa takut kalau amalnya tidak diterima. Maka kemudian melakukan warok. Jadi hati-hatinya orang thariqah itu adalah dengan cara warok supaya bisa diterima. Warok artinya apa? Warok itu adalah menjaga diri dari perbuatan dosa. Dan juga riyadhah. Riyadhah adalah latihan-latihan atau amaliyah batin atau latihan spiritual. Kemudian Syekh Shalih Darat menjelaskan adapun warok terbagi dalam 4 hal. Yang pertama adalah warok yang paling rendah, yang disebut waraul adli. Warok yang paling rendah adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh para ulama fikih, seperti makan riba. Maka meninggalkan makan riba atau makan harta orang lain yang meribakan hartanya, atau harta orang yang mencarinya dengan cara renten atau menggadekan barang, atau hutang barang dengan cara renten, dan harta orang yang tidak mau zakat, dan seperti juga harta orang yang ahli membuat gong sebagai sarana jamuan, atau harta mucikari, hasil perzinaan, atau harta jual beli dengan cara merusak atau fasid. Menurut syara itu semua wajib dijauhi.
Jadi itu wara'ul adli atau warok yang sifatnya yang hukumnya wajib. Jadi menjaga diri dari perbuatan dosa yang pertama adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh ulama fikih. Sedangkan harta dari pemberian raja misalnya atau pemerintah, maka itu terjadi khilaf di antara para ulama. Seperti kemudian disebut dalam kitab Imam Al-Ghazali, maka yang disebut semua itu dinamakan wara'ul adri atau wajib ditinggalkan dan wajib menjauhinya karena merupakan wara'ul wajib. Jadi warok ada 4, yang pertama adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jelas itu. Kalau warok seperti itu kan keharusan bagi kita semua. Tidak harus torekoh. Tetapi itu bagi semua umat Islam harus melakukan wara'ul adli itu karena meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh ulama fikih. Yang kedua, wara'us sholihin, yaitu meninggalkan makanan yang subhat. Tadi kalau wara'ul adli itu adalah meninggalkan yang diharamkan, tapi yang ini yang kedua adalah wara'us sholihin, meninggalkan makanan yang subhat. Dalam arti harta orang yang dalam mencarinya bercampur atau tidak jelas antara halal atau haram. Jadi halal atau haram tidak jelas, maka orang-orang yang soleh dalam melakukan waro' atau wara'us sholihin itu hal-hal yang subhat ditinggalkan. Maka di situ itu kemudian disebut warok sunnah atau warok yang tidak wajib. Yang ketiga warokul muttaqin, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak membahayakan, tapi khawatir apabila di kemudian hari bisa membahayakan agamanya. Jadi sebenarnya tidak membahayakan, tapi khawatir kalau bisa membahayakan agamanya, maka ditinggalkan. Seperti meninggalkan makanan yang enak-enak atau bahasa Jawanya ngenakake makanan. Jadi meninggalkan makanan yang enak-enak dan meninggalkan pakaian yang bagus-bagus karena khawatir kalau menjadi kebiasaan pada satu saat kemudian tidak ada, maka bisa mengantarkan pada perbuatan maksiat. Ini yang bahaya, yang membahayakan. Misalnya, karena sudah biasa pakai pakaian bagus, seperti jubah, pakai baju kurung, surian besar, maka ketika pakaian bagus itu tidak ada, kemudian dia berani meninggalkan sholat Jumat dengan alasan tidak memakai pakaian tersebut. Sehingga dengan mudahnya dia meninggalkan sholat Jumat karena tidak ada pakaian yang bagus tersebut. Ini namanya wara'ul muttaqin. Jadi warok yang pertama adalah warok adri, warok wajib itu meninggalkan perbuatan yang jelas diharamkan atau dilarang oleh ulama fikih. Yang kedua wara'us sholihin, itu meninggalkan hal-hal yang subhat. Yang ketiga, wara'ul muttaqin, meninggalkan sesuatu yang apabila dikerjakan itu bisa membahayakan bila tidak ada. Jadi tadi karena kebiasaan makanan enak, atau biasa memakai pakaian yang bagus-bagus, kemudian pada suatu saat tidak ada pakaian bagus yang menjadi kebiasaannya, kemudian dia dengan mudahnya tidak melaksanakan ibadah. Maka dengan mudahnya dia bisa meninggalkan sholat Jumat hanya karena pakaian yang bagus tidak ada. Yang keempat adalah wara'us shodiqin. Waroknya orang-orang siddiqin, yaitu meninggalkan hal-hal yang sudah terhindar dari bahaya.
maka sekali-kali tidak mengambil sesuatu kecuali dengan lillah. Karena Allah, sehingga tidak bergerak, tidak diam, tidak bicara, dan tidak melakukan sesuatu kecuali dengan lillah wa billah. Dia melakukan sesuatu karena Allah dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya Soleh Darat menjelaskan lebih lanjut, ana dene mengkono-mengkono iku ing wong kang muwahhidun mukhallisun. Angandika Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, merwa sira setune iki perkara ana rong werna. Sawiji hukum syar'i, kapindo hukum wara'. Anapun hukum syar'i, maka endi-endi barang kang teka maring sira saking wong kang ana dhahire, wong iku shalah mukmin, maka ya wenang ngalap sira lan aja takon sira saking endi-endi iki barang. Anging lamun yakin barang maghdub utawa barang haram, barang maksub utawa barang maghsub utawa barang haram, maka aja sira alap. Anapun hukum wara', maka ora wenang ngalap sira ing sawiji-wiji angin arep kelawan lan angin kelawan den urus barang saking endi lan saking nyambut gawe apa lan teliti-teliti hingga yakin halale. Maka lamun meruh saking wong kang nyambut gawe ingkang ora wenang, maka iya ora gelem ngalap, wallahu a'lam. Jadi dalam bahasa Indonesia hal seperti itu jadi apa tadi? Warok. Jadi warok, ada warokul adli, kemudian warok solehin, kemudian warok muttaqin, kemudian warok sodikin. Nah, seperti itu dilakukan oleh orang muwahhidun mukhallisun, yaitu warok yang apa? Yang siddiqin. Dilakukan oleh orang-orang yang muwahhidun mukhallisun, orang-orang yang mengesahkan Allah disertai dengan ikhlas. Maka dalam hal ini Imam Ghazali berkata dalam kitab Minhajul Abidin, ketahuilah bahwa semua perkara itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama hukum syar'i dan kedua hukum wara'. Adapun hukum syar'i, maka hal apa saja yang datang kepadamu dari orang yang secara lahiriah adalah orang baik atau mukmin, maka engkau boleh menerima barang tersebut dan tidak perlu menanyakan dari mana asal barang tersebut. Kecuali bila engkau yakin bahwa barang tersebut maghsub, mengambil dari orang tanpa izin, atau dalam bahasa pondoknya itu ghosab, atau barang haram, maka engkau jangan mengambilnya. Jadi kalau dalam hukum syar'i, kalau kita tahu bahwa orang tersebut adalah baik secara lahiriah, saleh, maka kita menerimanya dan tidak perlu tanya-tanya. Sebab kalau bertanya dari mana barang itu, bisa jadi menyinggung perasaan orang yang sebenarnya memberi. Kemudian hukum wara', sedangkan adapun hukum wara' adalah apabila engkau menerima sesuatu atau engkau tidak mendapatkan sesuatu kecuali harus diurus barang tersebut. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu harus diurus barang tersebut. Barang berasal dari mana, dari pekerjaan apa, dan telitilah dengan baik hingga engkau yakin akan halalnya. Maka andai kata engkau tahu bahwa barang tersebut dari pekerjaan yang tidak dibolehkan, maka tidak perlu untuk mengambilnya. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya
secara dalam bahasa Jawa saya saudara melanjutkan moko nuli ngendika Syekh Nadim wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Ana dene ilmu hakikat iku yakti tumekane salik marang maksude lan yaiku hasil ma'rifatullah ta'ala lan hasil musyahadah nur tajalli. Tegese hasil krasa ing dalam qalbu rohani nur ingkang dadi bisa mbuka sangking anwarul ghaib lan yaiku hasil ma'rifatullah bidzauqi kelawan kabuka ingkang sampurna. Jadi ini ilmu thariqah itu betul-betul sampainya salik pada maksud tujuannya. Jadi kalau hakikat itu diumpamakan sebagai mutiara di dasar laut setelah melalui syariat sebagai kapalnya, thariqah sebagai lautannya, maka hakikat itu seperti mutiara di dasar laut, maka ilmu hakikat itu betul-betul salik sudah sampai pada maksud tujuannya, yaitu tercapainya ma'rifatullahi ta'ala dan musyahadah nur tajalli. Salik orang yang beribadah itu sampai maksud tercapai ma'rifatullah. Jadi mengetahui Allah Ta'ala dan musyahadah dan menyaksikan nur tajalli. Menyaksikan cahaya tajalli. Cahaya gaib yang tersingkap dalam arti terasa di dalam qalbu rohani, yaitu nur cahaya yang bisa membuka anwarul ghaib. Nur cahaya yang bisa membuka cahaya-cahaya gaib, yaitu tercapainya ma'rifatullah bidzauqi. Tercapainya ma'rifatullah bidzauqi, yaitu ma'rifat melalui rasa di dalam hati dengan terbuka secara sempurna. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk ini, sehingga apa yang kita kerjakan di dunia bisa kita rasakan di dunia dengan lezat ketika melakukan ibadah-ibadah itu. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Darat, ya artine setuhune ilmu hakikat iku tumekane salik marang ma'rifatullah bidzauqi wa bil musyahadah. Ana dene hasile mengkono kadue arif iku ora kena kinaya apa lan ora kena den pertelakaken kelawan terangi mengkono iku ora. Nah, sapa-sapa ngincipi moko ya weruh rasane, moko sawise weruh moko ora bisa nyipati. Masalan, bocah Joko utawi perawan iku ora ngerti lan ora weruh ladzate zaujiyah lan ora weruh ladzate jima. Maka tatkala wis padha duwe bojo, maka nemu ladzate zaujiyah, ladzate bebojoan lan ladzate jima. Tetapi ini ora bisa cerita-cerita marang liyane lan ora bisa nyipati rupane ladzate zaujiyah utawa ladzate jima. Fafham sira. Jadi maksudnya jadi Syekh Shalih Darat untuk menjelaskan bagaimana hakikat itu. Jadi ilmu hakikat itu tersampainya salik orang yang ibadah menuju ma'rifatullah. Tersampainya salik menuju ma'rifatullah. Lah ma'rifatullahnya itu dengan apa? Itu bidzauqi wa bil musyahadah. Mencapai ma'rifatullah itu bidzauq dengan rasa yang ada di dalam hati wa bil musyahadah dan dengan menyaksikan sendiri juga bidzauq, menyaksikan diri juga dengan aspek kolbu. Adapun hasilnya, keberhasilannya tersebut bagi arif, bagi orang yang ma'rifat itu tidak bisa diperkirakan seperti apa.
dan tidak bisa digambarkan secara jelas seperti apa. Itu tidak bisa. Nah, siapa saja yang merasakan ma'rifat, siapa saja yang merasakan ma'rifat, maka ia tahu rasanya. Tapi meskipun sudah tahu rasanya, dia tidak bisa mensifatinya atau tidak bisa menggambarkannya. Jadi istilahnya bila kaifa atau bila kaifin, tidak bisa menceritakan bagaimananya. Maka dia tahu rasanya kemudian tidak bisa menggambarkan mensifatinya seperti apa. Itu juga dikiaskan, dianalogikan, misalnya ada anak perjaka atau gadis. Itu tidak mengerti lezatnya kawin, tidak mengerti lezatnya hubungan suami istri. Maka ketika sudah menikah, baru menemukan lezatnya kawin dan lezatnya hubungan suami istri. Tapi tidak bisa diceritakan pada orang lain dan tidak bisa mensifati atau menggambarkan seperti apa lezatnya bersuami istri atau jima. Itulah rahasia. Jadi kemudian wis ngendika Imam Qusyairi, setuhune ilmu syariah iku perintah kelawan netepi ubudiyah. Tegese miturut ngelakoni perintah lan ngedohi cegah. Ana dene ilmu hakikah iku musyahadah rububiyah. Tegese ma'rifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala kelawan atine lan kelawan dzauqul qalbi wallahu a'lam. Jadi ini lebih jauh dijelaskan oleh Imam Qusyairi, sungguhnya ilmu syariah itu perintah dengan memenuhi ubudiyah. Artinya menjalankan ibadah sesuai perintah dan menjauhkan larangan-larangannya. Itu syariah menurut Imam Qusyairi. Kemudian ilmu hakikat menurut Imam Qusyairi itu adalah musyahadah rububiyah. Jadi kalau ilmu syariah itu menjalankan ibadah sesuai perintah dan meninggalkan larangannya, tapi kalau ilmu hakikat itu musyahadah rububiyah, menyaksikan ketuhanan. Dalam arti ma'rifah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hatinya. Jadi dengan hatinya, bukan dengan yang lain, tapi dengan hatinya, dan dengan dzauqul qalbi, dengan rasa dalam hati. Wallahu a'lam. Falhasil sedone arifin kabeh iku padha ru'yatullah Subhanahu wa taala ing dalam donya kelawan basirah. Ikulah artinya musyahadah nur tajalli, ora bil basar. Maka semongso-mongso ing dalam dunya iku bisa ma'rifatullah kelawan basirah, maka besok ing dalam akhirat bisa ningali ing Allah bil basar. Karena besok ing dalam akhirat basiratul qulub iku dadi basiratul roksi, menjadi basarur roksi. Tegese mripate ati dadi mripat dohir ana ing dalam rai. Mulane ngendika fil Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma fa wa fil akhirati a'ma. Tegese sapa-sapa wonge ana ing dalam dunyane iku picek mripat atine, ora bisa ma'rifatullah bil basirah, maka besok wong iku ing dalam akhirate ya picek mripate dohiri. Karena mripat dohir iku asale basirah kala ing dalam dunyane. Jadi dalam bahasa Indonesia begini, orang-orang arif atau orang yang ma'rifat itu bisa ru'yatullah, melihat Allah di dunia. Melihat Allah di dunia dengan apa? Dengan basirah, yaitu dengan mata hati atau mata batin. Itulah makna musyahadah nur tajalli.
Jadi musyahadah nur tajalli dalam posisi ru'yatullah, melihat Allah itu melihat dengan mata hati. Disitulah para orang arif, orang yang sedang ma'rifat itu musyahadah nur tajalli, menyaksikan nur yang tersingkap. Nur yang tersingkap atau musyahadah nur tajalli bukan bil basar, bukan dengan mata kepala, tapi dengan basirah, tapi dengan mata hati. Maka apabila satu saat di dunia bisa ma'rifatullah dengan basirah, jadi ketika di dunia bisa ma'rifatullah dengan basirah, dengan mata hati, maka besok di akhirat akan diberi anugerah Allah, bisa melihat Allah bil basar, dengan mata kepala. Jadi kalau di dunia bisa ma'rifatullah dengan mata hati, besok di akhirat bisa melihat Allah dengan mata kepala. Karena besok di akhirat itu basiratul qulub, jadi di akhirat besok itu mata hati, melihat dengan mata hati akan menjadi basorur roksi. Jadi mata hati di dunia besok di akhirat akan menjadi basorur roksi, akan menjadi mata kepala. Artinya mata hati menjadi mata dohir di wajah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man kana fi hadi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Artinya barang siapa orang ketika di dunia buta mata hatinya sehingga tidak bisa ma'rifatullah bil basirah dengan mata hati, maka besok orang tersebut di akhirat akan buta mata kepalanya, mata dohirnya. Karena mata dohir atau mata kepala itu berasal dari mata hati ketika di dunia. Jadi itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada kita, memberi hidayah pada kita sehingga meskipun kita di dunia bisa makrifat Allah dengan mata hati kita, yang pada saatnya besok di akhirat mata hati kita dalam melihat Allah di dunia itu bisa menjadi mata kepala ketika di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah mengijabahi kita sehingga di dunia ma'rifatullah, di akhirat juga bisa musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.